Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oktaria Indi Cahyani dengan NIM 23091060015 dari kelas A 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk code garis dengan menggunakan DDA, lingkaran dengan midpoint, dan plot fill. Ini untuk programnya dia hasilnya begini. Sini ada plot fill-nya, di sini ada garisnya, dan sini ada lingkarannya. Dan langsung aja kita jelasin code-nya di sini. Oke, yang pertama-tama di sini dia akan deklarasi variabel field dengan nilai awal itu false. Jadi variabel ini tuh berfungsi sebagai penanda apakah proses float fill ini sudah dilakukan. Terus di sini ada color, deklarasi color atau deklarasi warnanya dengan merepresentasikan warna merah. Terus di sini ada setupnya di mana size-nya di sini 600 untuk lebar, 700 untuk tingginya dengan background-nya warna putih. Oke, langsung aja masuk ke void draw. Yang pertama untuk plot fill, karena tadi kan plot fill-nya paling atas nih. Di sini dia akan memeriksa dulu nih apakah field ini false atau belum dilakukan. Terus selanjutnya dia akan memuat semua data pixel layar ke dalam array pixelnya agar bisa diakses dan dimodifikasi. Selanjutnya di sini dia bakal deklarasi variabel integer star x sebagai koordinat awal x-nya, di mana nilainya di sini 10. Begitupun dengan yang star y, yaitu koordinat y awalnya itu nilainya juga 10. Nah, di sini ada integer target, di mana dia ini warna pixel pada titik star x dan star y-nya nanti. Di mana star x-nya sendiri tadi titik awal x dan star y-nya ini titik awal y, dan width-nya tadi yang 600. Terus dia si target ini akan menyimpan warna yang ada di koordinat yang warna putih. Terus dia akan memanggil float fill dengan star x-nya tadi kan 10, terus star y-nya juga 10. Targetnya warna putih sebagai warna yang akan diganti, dan fill color-nya ini yang tadi warna merah. Terus di sini dia bakal nge-update, bakal nge-perbarui layar dengan data pixel yang telah dimodifikasi tadi. Terus di sini field true, berarti fieldnya tadi true. Jadi nanti bagian ini tidak bakal dijalankan lagi. Terus stroke-nya ini hitam. Terus lanjut ke yang garis DDA, di mana di sini dia langsung mengatur ketebalan goresan garisnya menjadi 2 pixel biar lebih kelihatan. Terus dia memanggil fungsi draw DDA len untuk menggambar garis DDA-nya, di mana titik awalnya di sini x1-nya ada 100, y1-nya 250, dan titik akhirnya x2-nya di 500 dan y2-nya tetap di 250. Jadi garis ini horizontal. Terus di bawahnya di sini ada untuk
lingkaran atau midpointnya. Sini sama nih, ketebalannya langsung diatur jadi 2. Terus dia memanggil fungsi draw midpoint circle untuk menggambar lingkaran midpointnya dengan dimana di sini dia ada XC, YC sama R atau jari-jarinya. Dimana titik pusat X-nya itu 300, titik pusat Y-nya 500, dan jari-jarinya itu atau radiusnya itu 120. Jadi dia 300,500 tuh kurang lebih ada di bawah tengah kanvas gitu. Nah, ini dia no loop, yaitu menghentikan perulangan fungsi draw-nya. Jadi nggak diulang berkali-kali gitu. Jadi cuma sekali doang digambar ya. Oke, oke. Oke, langsung masuk ke void draw DDA len, di mana ini dia definisi fungsi untuk menggambar garis menggunakan algoritma DDA, di mana parameternya di sini ada X1, Y1 sebagai titik awal, dan X2 dan Y2 sebagai titik akhir, sama kayak yang di atas tadi. Terus di sini kita bakal menghitung selisih koordinatnya, yaitu dx-nya. Dalam kasus ini kita bakal ngekurangin X2 dengan X1, dimana X2-nya tadi yang di sini ya, 500 dikurangin 100. Begitupun untuk selisih koordinat Y-nya juga Y2 dikurang Y1. Setelah itu dia bakal menentukan jumlah langkah sebagai nilai maksimum dari hasil dari 2 ini tadi. Terus dia bakal menghitung kenaikan X, dan di sini dia bakal menghitung kenaikan Y-nya. Terus di sini dia menginisialisasikan variabel float X dengan nilai X1, begitupun juga yang Y. Terus dia akan memulai perulangan dari I sama dengan 0 sampai I uh, kurang dari sama dengan stepnya. Dan nanti I-nya bakal ditambah. Terus dia menggambar satu titik di sini pada koordinat X dan koordinat Y yang dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Terus untuk ini dia menambah kenaikan X-nya. Ini juga dan menambahkan kenaikan Y-nya. Terus lanjut ke algoritma lingkaran midpoint-nya. Di sini kita definisikan fungsi untuk menggambar lingkaran menggunakan draw midpoint circle. Di sini parameternya ada XC, YC, sama R yang tadi di atas ya nilainya. Terus di sini dia inisialisasikan X awalnya itu di 0, terus menginisialisasi Y awalnya itu di 0 di jari-jari, yaitu 120 tadi. Terus dia akan menghitung nilai keputusan atau parameter awalnya. Di sini 1 dikurang jari-jari. Terus selanjutnya dia memanggil fungsi untuk apa nih? Untuk memplot si 8 titik simetrisnya nanti di sekitar lingkaran. Jadi oktan pertamanya itu. Yang mana di sini ada XC, YC, X, dan Y. Terus di sini ada while. Dia akan memulai perulangan selama X ini lebih kecil daripada si Y. Jadi selama masih di oktan pertama dari X0 hingga X-nya itu kurang dari Y. Jadi nanti nilai X-nya bakal ditambah sebanyak 1 melangkah ke kanan. Terus
ini if jika keputusan P-nya ini kurang dari 0 atau negatif, maka titik berikutnya itu dia P ditambah menghitung ulang. Pokoknya dia menghitung ulang nilai keputusan P untuk langkah selanjutnya. Terus untuk else-nya ini jika nilai keputusannya positif, tadi kan negatif, positif atau 0, maka titik berikutnya adalah ini. Di sini titik berikutnya itu X tambah 1 dan Y dikurang 1. Terus ini mengurangi Y-nya sebanyak 1 melangkah ke bawah. Nah, ini dia menghitung ulang nilai keputusannya untuk langkahnya tadi. Oke, di sini plot circle-nya ini dia akan memplot 8 titik simetris untuk nilai X dan Y yang baru. Terus untuk selanjutnya definisi fungsi untuk memplot titik simetris pada lingkarannya. Sini tetap sama pakai integer xc, integer yc, integer x, dan integer y. Untuk parameter di oktan pertamanya. Terus yang pertama ini ada plot titik di oktan 1 yaitu yc tambah x, yc tambah y. Terus ini dia ya nggak berurutan sih sebenarnya. Di plot titik di oktan 4 xc dikurang x, yc ditambah y. Terus selanjutnya itu di oktan 8 yc ditambah x xc ditambah x dan yc dikurang y. Terus ini di oktan 5. Selanjutnya itu di ini oktan 2. Selanjutnya bawahnya oktan 3, oktan 7, dan oktan 6. Kita masuk ke void float field, di mana di sini kita bakal definisi fungsi si float field menggunakan implementasi stack. Di sini parameternya ada sx, sy sebagai koordinat awalnya. Terus itu color targetnya itu bakal diisi sama putih kan tadi yang awal. Terus color replacementnya itu warna penggantinya itu warna merah. Di sini jika warna target putih, kan targetnya tadi putih, sudah sama dengan warna pengganti, maka fungsi ini akan dihentikan. Nah, dalam code ini kan dia targetnya putih, sedangkan replacement atau warna penggantinya kan merah, jadi dia belum berhenti di sini. Nah, di sini dia akan ngebuat objek inList baru yang berfungsi sebagai stack untuk menyimpan lokasi pixelnya. Selanjutnya dia menambah lokasi pixel awal di sini ke dalam stacknya. Selanjutnya dia melakukan perulangan di sini selama stacknya itu masih berisi lokasi pixel. Di sini dia ngambil dan ngapus lokasi pixel terakhir atau yang paling atas dari stack. Jadi dia implementasinya LIFO. Ya.
Terus lanjut, ini menghitung koordinat X dari lokasi piksel dengan operasi sisa bagi atau modulus. Di sini dia menghitung koordinat Y dari lokasi piksel dengan pembagian integer. Terus jika di sini jika koordinat X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, terus jika X lebih dari width, widthnya 600, dan jika Y lebih dari height, heightnya itu 700, maka dia bakal ngelewatin langkah ini, jadi dia langsung continue. Terus di sini jika warna warna pixel pada lokasi ini bukan warna target, si warna putih, maka lewati langkah ini. Terus mengganti di sini dia bakal mengganti warna pixel pada lokasi dengan warna replacementnya yaitu warna merah. Terus selanjutnya dia akan ini menambah lokasi pixel tetangganya yang sebelah kanan ke stuck. Nah, kalau yang ini dia menambahkan lokasi pixelnya tetangga yang sebelah kiri. Terus yang ini tetangga bawahnya dia. Dan ini menambahkan lokasi pixel ke tetangga atasnya dia. Oke, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.